Oke, terima kasih sudah mau datang di kelas saya. Nah, perkuliahan pada hari ini kita akan membahas tentang administrasi organisasi olahraga. Sebelum itu, pertama-tama saya perkenalkan diri. Nama saya Kadek Sunardi Artawan, dan di perkuliahan kali ini saya mengampu mata kuliah tentang administrasi organisasi. Nah, di sini dalam perkuliahan administrasi organisasi kita akan membahas tentang apa itu administrasi, apa itu organisasi di olahraga tentunya, dan tentang bagaimana sistem pertandingan. Nah, yang pertama harus rekan-rekan pahami adalah apa itu organisasi. Apa itu organisasi dan apa itu administrasi. Oke. Nah, saya akan dibantu dengan slide kertas di sini. Yang pertama yang ingin saya bahas adalah sejarah administrasi. Administrasi itu berasal dari dua kata, administrati atau administration, dari bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Yang pertama dari bahasa Belanda itu cara penyebutannya adalah administrati atau ketatausahaan, dan yang kedua dari bahasa Inggris administration atau pelayanan. Nah, biasanya jika kita menyebut administrasi, yang terpikir pertama di pikiran kita adalah keuangan. Ya kan? Tetapi yang sebenarnya adalah administrasi tersebut adalah catat mencatat. Apapun yang tercatat atau kalian catat dalam entah itu pembukuan, pembayaran, segala macam, itu namanya administrasi. Itu harus rekan-rekan pahami pertama. Jadi administrasi itu bukan masalah uangnya, tetapi catatannya. Oke, bisa dipahami? Nah, yang kedua, administrasi adalah segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha atau kerjasama sebuah kelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Itu administrasi. Ya, jadi ada catatan-catatan di mana ada tujuan hampir sama seperti organisasi. Di sini ada 8 unsur administrasi. Yang pertama adalah organisasi, yang kedua adalah manajemen, yang ketiga adalah komunikasi, yang keempat adalah kepegawaian, yang kelima adalah keuangan, yang keenam adalah perbekalan, ketujuh ketatausahaan, dan yang terakhir adalah perwakilan atau humas. Nah, kita akan bedah satu persatu dari 8 unsur umum dalam administrasi. Secara umum loh ya, bukan administrasi olahraga saja, tapi kita berbicara secara umumnya. Yang pertama, organisasi. Apa sih organisasi? Ada yang mungkin rekan-rekan udah banyak ikut organisasi atau pernah mendengar apa itu organisasi. Tetapi kalian bisa menjelaskan organisasi itu apa? Belum tentu. Nah, organisasi adalah merupakan rangka atau bentuk sebuah wadah yang dimana ada orang yang menjalankan dan memiliki tujuan yang sama. Nah, itulah organisasi. Dalam berorganisasi terdapat suatu aktivitas ya yang meliputi yang itu yang pertama menggolong-golongkan yang harus dilakukan dalam satu kesatuan. Ingat, harus ada aktivitas, itu namanya organisasi. Dan aktivitas tersebut memiliki tujuan yang sama. Yang kedua, menyusun atau membentuk pola usaha untuk bekerja sama dalam sebuah organisasi tersebut. Nah, yang ketiga, menentukan tugas dari masing-masing anggota dalam berorganisasi. Jadi siapa ketua, siapa penasihat, bendahara, staf, atau seksi-seksi, dan tugasnya apa. Itu harus jelas. Nah, yang terakhir adalah menetapkan jaringan kerja antara satu sama dengan yang lain. Itu sangat penting sekali. Kenapa? Jangan sampai sebuah organisasi, kalian masuk sebuah organisasi tapi kalian tidak tahu apa tugas kalian di sana.
Ya, itu dulu. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua adalah manajemen. Manajemen berasal dari kata manage. Manage atau mengatur. Ya. Nah, manajemen berasal dari kata manage seperti yang saya bilang tadi, berarti mengelola atau mengatur sesuatu. Nah, apa itu manajemen? Manajemen adalah segenap aktivitas untuk menyelenggarakan sesuatu yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi yang memiliki tujuan tertentu. Nah, ini namanya manajemen. Beda dengan organisasi. Organisasi itu adalah tempatnya, wadahnya. Manajemen adalah kegiatannya. Sama seperti ini. Kita ambil contoh di sepak bola Indonesia. Banyak hal yang mengatakan, "Oh, PSSI yang jelek." Salah. PSSI itu adalah organisasinya, bentuknya, badannya, wadahnya. Yang jelek siapa? Orangnya. Jadi yang harus dipersalahkanlah siapa yang ada di dalam organisasi tersebut, bukan organisasinya. Itu harus kalian atau rekan-rekan pahami. Oke? Berikutnya, yang ketiga, komunikasi. Dalam sebuah organisasi, dalam penyelenggaraan sebuah kegiatan, tanpa komunikasi pasti kacau balau. Ya? Nah, komunikasi ini maksudnya adalah yang pertama dari proses persiapan, tentunya persiapan penyelenggaraan. Habis itu penunjukan orang. Habis itu description jobnya, tugasnya apa, harus dijelaskan dalam sebuah meeting. Jadi kalau membuat sebuah kegiatan harus dirapatkan dulu. Ini yang sering saya lihat di organisasi kampus atau organisasi masyarakat. Kegiatannya lagi seminggu, meetingnya hari ini. Nah, ini menurut saya pasti akan keteteran. Kenapa? Jika dalam pembuatan kegiatan sebuah organisasi, ya, tentukan meetingnya minimal itu 3 kali. Jadi meeting awal, ya, kita mendiskusikan apa kegiatan yang akan kita buat. Meeting kedua, apa kendala yang kemungkinan terjadi dalam kegiatan tersebut. Ketiga adalah baru persiapan. Ini finalnya ini. Sebelum eksekusinya kita harus meeting lagi. Ya. Meeting koordinasi, apakah semua sudah siap dan akan siap dijalankan kegiatan tersebut. Ya. Bisa kita lanjutkan ya. Yang ketiga. Yang berapa dia? Saya lupa. Yang keempat mungkin kepegawaian. Ya, di sini harus ada pegawai. Pegawai itu anggota. Jadi pilihlah anggota yang mau bekerja. Jangan memilih anggota yang asal cantik, asal ganteng, asal mau ikut. Enggak. Yang kita pilih adalah orang-orang yang mau bekerja. Oke, itu aja sedikit. Berikutnya, dalam sebuah organisasi harus tentunya ada budget. Ya, budget ini penting sekali. Jadi kalian membuat organisasi nggak tahu budgetnya berapa, ya siap-siap di demo pada saat kegiatan kalian nanti. Nah, itulah sedikit tentang perkuliahan awal kita tentang administrasi organisasi olahraga yang notabene di lingkungan kita, lingkungan olahraga, FPOK, Fakultas Pendidikan Olahraga Rekreasi, sangat dekat sekali kita bersentuhan dengan organisasi. Kenapa saya bilang sangat dekat sekali? Karena terkadang di desa-desa, jika ada kegiatan-kegiatan, kitalah yang seharusnya membantu mereka. Entah itu bagaimana cara menyiapkan, bagaimana caranya membuat pola kegiatan, merapatkan, karena kita yang lebih memahami hal tersebut. Ya, jadi rekan-rekan harus pahami pertama adalah apa itu organisasi secara global. Kedua adalah bagaimana cara menjalankannya. Ketiga, eksekusinya. Nah, itulah sedikit untuk perkuliahan
pada hari ini saya akan lanjutkan perkuliahan lain waktu. Masih tetap di organisasi olahraga. Oke? Terima kasih.